enak makan di sini loh dan tidur ya. Kepada kami disampaikan kesempatan untuk memberikan sesuatu dari sudut pandang yang kami lihat penting untuk reposisi pekabaran Injil sending ini sebuah suatu perenungan bersama, itu judul kita ya. Pekabaran Injil atau sending merupakan salah satu hakikat pelayanan yang melekat bagi gereja sejak ia lahir hingga Maranatha. Ini juga menjadi bagian tugas setiap orang yang percaya kepada Kristus. Saya masih ingat betul bahwa ketika saya masih anak sekolah minggu di HKBP 50, dulu Kabupaten Asahan, sekarang Batubara, saat saya berumur sekitar 11 tahun, waktu itu anak sekolah minggu di HKBP, sekitar tahun 1976 itu, ya. Ayah saya bercerita tentang sending HKBP, jadi saya tahu itu, ya. Oh, bersending tuh HKBP, sonon. Saat itu sending dimaksud ditujukan kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Misalnya yang ada di pulau-pulau, di tempat-tempat terpencil dan yang sulit dijangkau. Tadi Opung sudah cerita ya, nah, saya juga dengar itu, tempat-tempat itu. Termasuk juga Bang Pendeta Tendens yang pernah memimpin Departemen Sending HKBP waktu itu ya. Hingga saat ini saya juga mengetahui bahwa HKBP masih melakukannya sending itu, walaupun semangatnya sudah berbeda. Jadi bagian dari perbedaan semangat itu tadi Opung sudah sampaikan juga begitu ya. Dan juga saya menantang kita karena kita mendukung pertemuan ini yang dilakukan oleh HKBP, termasuk juga kita mau kenapa sih gereja lain atau lembaga lain bisa yang di Indonesia ini bersending ke Rusia misalnya ya, tapi ini kita juga belum terdengar seperti itu, sampai itu masih di dalam. Kalau kita sepintas memahami pekabaran Injil sending dari mula kata penginjilan disampaikan kepada 3 kelompok orang. Yang pertama, orang yang menderita sakit parah, jasmaninya sakit, mentalnya sakit, dan rohani. Bagi orang yang menderita sakit, obat mujarab merupakan kabar baik, itu sending. Begitu juga ya. Orang yang sedang kehausan dan kelaparan, makanan dan minuman merupakan kabar baik yang dirindukan. Nah, itu termasuk juga yang disampaikan Abang Pendeta Tendens tadi ya. Orang yang sedang tersesat dan bingung menentukan pilihan, petunjuk jalan dan nasihat merupakan kabar baik bagi mereka. Jadi ini pengertian secara sederhana kabar baik itu, Injil itu disampaikan. Kita lihat bagian pertama, pengalaman keberaneka-ragaman secara ekumenis di antara gereja-gereja. Gereja yang masing-masing memiliki tujuan disatukan pada tugas bersama untuk mewartakan berita keselamatan itu. Faktanya begitu. Yang pertama, masing-masing gereja sibuk dengan gerejanya masing-masing, begitu ya. Jadi dalam hal ini pekabaran Injil nggak kelihatan lagi karena kesibukan itu. Yang kedua, gereja yang satu dengan gereja yang lain masing-masing merumuskan dan melaksanakan PI-nya dari sudut pandang dan caranya sendiri-sendiri, begitu ya. Jadi ini yang terjadi. Ya, tadi kan gereja memiliki tujuan, tapi disatukan pada satu tujuan bersama, tugas bersama mewartakan berita keselamatan Injil itu, sending itu ya. Tapi faktanya di lapangan seperti itu. Yang ketiga, pekerjaan PI yang overlapping, yang merugikan gereja sendiri, baik itu dana, baik itu energi dan lain sebagainya. Yang keempat,
tidak saling mendukung, bahkan ada gereja yang curi domba untuk memperbanyak anggotanya. Nah, ini persoalan sekarang ya. Apakah itu sending, gitu ya? Tapi seperti ini di sekitar gereja kita, dan saya kurang tahu dicatat Pak Kadep waktu itu sidang raya yang di Waingapu. Sekarang bukan HKBP lagi yang terbanyak anggotanya, 2,3 ya, itu laporan dari PBI, diralat oleh GBI. Mereka sekarang 2,9 anggotanya, itu laporan mereka, gitu ya. Nah, ini yang terjadi dalam kaitan tugas bersama sendiri ini. Ini secara oikumenis tadi ya, di kalangan gereja. Nah, ini yang pertama terjadi. Berikutnya, pengalaman keberaneka-ragaman keagamaan dan masyarakat. Gereja yang melakukan tugas pekabaran Injil harus berhadapan dengan berbagai agama dan masyarakat. Masing-masing agama memiliki misinya dan masyarakat memiliki agama dan keyakinannya. Sehingga pekabaran Injil akan berhadapan dengan perubahan dan kemajuan zaman pada masyarakat yang pluralis. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, hal ini akan dihadapi oleh gereja dalam melaksanakan tugas pekabaran Injil dari masa ke masa. Itu juga sudah disinggung hukum tadi ya, yang kita hadapi. Nah, ada pengalaman internal yang bisa kita renungkan ya. GKPA dulu saya sampaikan. GKPA yang mandiri dari HKBP tanggal 26 Oktober 75 yang memiliki mayoritas wilayah pelayanannya di Bonabulu, kampung yaitu Tapanuli Selatan. Sejak berdirinya, GKPA memiliki filosofi Patanakon Hata Nilibata di luar Akkola. Itu filosofinya ya, sesudah mandiri itu. Hingga tahun 2019, 44 tahun lah, 75 ke 2019. Ternyata dalam implementasinya tidak terlalu berdampak signifikan dalam melaksanakan pekabaran Injil. Saya mulai kasih faktanya ya. Dari data kependudukan yang ada di Akkola, kalau dikatakan Akkola itu Tapsel dan Silipuan itu, dari sekitar 352.696 jiwa penduduknya, hanya sekitar 10.367 jiwa anggota GKPA. Padahal udah 44 tahun itu di sekitar inilah, begitu ya. Pertanyaan, di manakah masalah pekabaran Injilnya di sini ya? Jadi GKPA harus berenung, termasuk akademika juga ini untuk reposisi ini. Di situ masalahnya ya. Nggak usah terlalu jauh-jauh, di sekitar kita juga perlu yang dekat dengan kita ya. Sudah 44 tahun GKPA, tapi itulah kenyataan ya, secara internal. Nggak tahu nanti gereja yang lain gitu. Yang keempat, formulasi ulang tinjauan teologis 1 Korintus 7. Salah satu pemahaman Alkitab yang selama ini telah dituliskan pada hukum siasat gereja adalah pemahaman perkawinan yang seiman. Padahal Paulus di 1 Korintus 7, khususnya pada ayat 12-16, menyebutkan bisanya, adanya suatu kesempatan atau peluang untuk terjadinya suami istri yang tidak seiman. Sudah tentu ini menjadi peluang, kesempatan untuk melakukan PI di tengah-tengah keluarga. Disebutkannya di 1 Korintus 7, kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Itu Paulus katakan secara teologis. Pemahaman gereja di atas seharusnya dibicarakan kembali untuk merumuskan ulang pemahaman tentang pekabaran Injil gereja-gereja di masa yang akan datang. Berikutnya yang kelima, metode penting bervariasi. Tadi sudah banyak disampaikan soal metode di buku, pun juga sudah
banyak Opung Emeritus juga sudah sampaikan juga ya. Saya mau tambahkan. Pertama, Yohanes 13 ayat 35 menjadi teladan. Perilaku umat Kristen yang dapat mengundang semakin banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus adalah dengan menjadi teladan, yaitu dengan memberi contoh keberimanan melalui perilaku, sikap, dan perbuatan. Tuhan Yesus menyebutkan, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Yang kedua, Yohanes 15 ayat 14-15, ini tema PGI ya, tahun yang lalu, menjadi sahabat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyebutkan, kamu adalah sahabat-sahabatku, adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Pertanyaannya, apakah perintah Tuhan Yesus itu? Jawabannya di ayat 12 dan 17, yaitu saling mengasihi. Dengan kita saling mengasihi, dunia akan tahu bahwa bahkan percaya bahwa kita adalah sahabat Tuhan Yesus. Jadi ini hanya dua formulasi teologi yang kita mau rumuskan lagi misalnya ya. Itu peluang, itu kesempatan yang bisa. Kalau kita lihat nanti Alkitab, tentu ada lagi yang tadi sudah disampaikan juga beberapa terkait dengan tantangan. Yang keenam, berbagai tantangan dalam melaksanakan pekabaran Injil yang harus kita cermati. Pertama, pemahaman pentingnya tugas pekabaran Injil bagi gereja dan anggotanya. Nah ini perlu lagi tegas ya. Kalau tadi saya ini masih waktu lulus anak sekolah minggu di 50, saya sudah membantu sending HKBP. Karena waktu itu kami menyampaikan pilihan untuk sending, begitu ya HKBP. Karena kami dulu HKBP, saya ingat itu. Ya, waktu kecil juga sudah terjadi yang seperti itu tahun yang sudah disampaikan ya. Jadi luar biasa pemahaman tentang PI di jemaah HKBP waktu itu, semangat untuk membantu ber-PI dan lain sebagainya. Itu di apakah bagian dari posisi ya. Dua, penganggaran yang minim. Nah ini juga sudah disampaikan. Tiga, penginjilan sendiri-sendiri. Nah ini juga perlu bagian dari pemikiran tentang reposisi. 4, masyarakat yang berubah dan berkembang, itu juga sudah disampaikan. Nah ini, kelima, peraturan yang tidak mengizinkan perkawinan berbeda agama. Itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Saya katakan pemerintah melarang perkawinan beda agama. Nah ini juga menjadi tantangan yang harus kita cermati ke depan. Jadi bukan dari diri kita dan juga lingkungan, tapi juga dari pemerintah. Yang keenam, juga peraturan-peraturan daerah, terutama terkait otonomi daerah yang melarang kebebasan beragama. Kalau kita bandingkan itu pasal 28 yang D bagian E, kemudian pasal 29, ternyata itu juga mereduksi dan juga kurang memberikan tempat untuk penginjilan. Saya ingat ada seorang pendeta di Aceh yang mengkristenkan dengan kesadaran sendiri, ya, tanpa dipaksa, tanpa itu akhirnya masuk penjara, ya seperti itu, gitu ya. Ini juga ada kaitan dengan pekabaran Injil. 7, sending dan IT. Nah ini juga secara pribadi harus dipertanyakan juga ini dalam kaitan posisi itu. Perlu, tapi sejauh mana, dan juga dampak negatif dan lain sebagainya. Kesimpulan, gereja ber-PI, yes, itulah jawaban dengan bahasa milenialnya. Ya, itu bahasa sekarang, kerennya begitu ya. Bagaimana menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Itulah salah satu pertanyaan yang harus kita jawab bersama. Gereja-gereja perlu duduk bersama untuk merumuskan dan mengimplementasikannya. Hal ini terbuka dengan apa yang disampaikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya pada Matius 28:19-20, bahwa amanat agung itu disampaikan ke seluruh dunia, tidak dibatasi tempat, ruang, dan waktu, serta bagaimana kita melaksanakannya.
Namun bagaimanapun kita menyanyikannya, ada satu keyakinan bagi gereja dan orang yang percaya bahwa Tuhan Yesus menyertai gerejanya, kita dengan kuasanya sangat melaksanakan pegawalan Injil sampai selama-lamanya. Sobat Imajolo, dan pesan Mulia tema.